Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan sedikit tentang catatan lapangan. Kita sering pergi ke lapangan, lalu mengadakan pengamatan, wawancara dengan berbagai pihak. Lalu kita kadang-kadang kita rekam. Ya, zaman sekarang kita punya HP, lalu wawancara atau mungkin hanya sekedar untuk memvideokan sesuatu tanpa katakanlah wawancara, untuk merekam, menangkap berbagai realita. Tapi kalau konteksnya kita lupa, kita tidak ungkapkan, seringkali juga data atau fakta yang terdapat di dalam video tidak bisa kita pahami. Nah, jadi catatan lapangan itu harusnya bisa menceritakan juga konteks dari video yang kita buat itu. Nah, ini cerita satu pengalaman ketika saya mengunjungi satu komunitas desa di Kabupaten Langkat beberapa waktu lalu. Pertama-tama waktu saya tiba di desa, di komunitas itu, berjumpa dengan pimpinan komunitas tersebut, orang yang dihormati, yang dituakan. Saya dengan teman saya berbicara panjang lebar, berdiskusi dengan pimpinan tersebut, mendapat gambaran secara umum tentang komunitas itu, tentang sejarah dari komunitas itu, bagaimana komunitas itu terbentuk, dan seterusnya. Kemudian dalam rangka ingin melihat, mengobservasi dari dekat lingkungan pertanian, kebun, ya, perkebunan, tanaman-tanaman, rumah dan sebagainya, juga landscape dari pemukiman di sana. Saya didampingi oleh seorang teman, tidak lain juga adalah boleh dikata sebagai tokoh ya di komunitas itu. Dia mengajak, mengantarkan saya ke berbagai tempat, termasuk salah satunya di sini nih, di tempat yang videonya akan kita lihat. Jadi kita datang ke sini bukan karena saya tahu tempat itu, tapi diajak oleh guide saya tersebut untuk melihat aktivitas yang ada di sini. Nah, setelah menyapa beramah tamah, lalu saya memperhatikan ada satu orang laki-laki sedang mengerjakan sesuatu, ya, membuat sesuatu yang ini ternyata namanya along-along, ya. Nah, lalu saya bertanya sama pemuda ini, dan dia jawab, ya, seperti yang akan kita dengar sebentar, ya. Apa nih, Bang? Keranjang. Keranjang apa, Bang? Along-along. Hah? Along-along. Oh, along-along. Ini along-along ini
adalah nama ya sebuah keranjang yang diletakkan biasanya di sadel sepeda motor. Nah, nanti di dalam keranjang itu bisa dimuat bermacam-macam barang, ya, produk-produk pertanian, bahkan kadang-kadang kayu dan lain sebagainya. Jadi along-along ini sangat kuat karena terbuat dari rotan seperti itu ya. Nah, ini merupakan usaha dari orang di sini ya, along-along ini. Kita dengar lagi keterangan selanjutnya. Ini satu along-along ini berapa waktu membuatnya nih? Pembikinnya nggak tentu Pak, kadang 2 jam paling. 2 jam ya. Jadi kalau satu hari bisa berapa banyak along-along dibikin? 3. 3. Nah, jadi pemuda ini membuat 3 along-along. Nah, saya melihat selain pemuda ini yang namanya Putra ya, Putra nama pemuda ini, ada lagi 2 orang wanita yang juga mengerjakan along-along sama seperti dia. Nah, jadi dari pemandangan sepintas ini kita juga melihat bahwa untuk membuat along-along itu tidak ada beda ya, atau tidak merupakan pekerjaan khusus laki-laki atau perempuan. Perempuan atau laki-laki sama saja dapat mengerjakan along-along ini. Nah, jadi ada 2 wanita. Wanita tersebut setelah saya selidiki, saya tanya-tanya, adalah saudara ipar, ya, saudara ipar dari pemilik usaha ini. Jadi si Putra adalah pekerja dalam usaha pembuatan along-along itu. Nah, dia bekerja untuk seseorang yang disebutnya Toke. Nah, si Toke ini punya istri, saudara dari istrinya itu juga bekerja di sini membuat along-along. Mereka tidak terikat sebenarnya ya. Mereka tidak terikat. Siapa yang punya waktu luang, ada juga pekerjaan misalnya, sedang banyak-banyaknya pekerjaan, bisa saja dia bekerja di sana dan kemudian mendapat upah. Berapa besarnya? Coba kita dengar lagi. Terus ininya dibawa dari mana nih? Rotannya. Rotan kah namanya nih? Iya, rotan. Dari dari Panton. Oh, dari Panton. Nah, Panton itu adalah nama satu tempat, katakanlah sebuah kecamatan atau desa di Aceh Utara ya. Aceh Utara apa Aceh Timur, Aceh Utara saya rasa. Jadi kalau dari tempat ini kita berada di Kabupaten Langkat ini ya, kira-kira harus melewati Aceh Timur ya, baru ketemu Aceh Utara. Panton nama tempat itu. Jadi di tempat itulah ada rotan-rotan seperti ini, yang saya juga pernah ya ke Panton dan tahu tempat itu. Saya nggak membayangkan kalau di sana itu ada rotan ya sebanyak ini yang bisa dikirim ya ke luar daerah, dalam hal ini ke Langkat gitu, untuk dibuat menjadi katakanlah kerajinan ya seperti ini, along-along. Dari Semawi. Siapa yang bawa, diantar ke sini apa dipesan? Kadang diantar, kadang dijemput. Oh, dijemput juga gitu ya? Jadi memang
artinya ini sebuah pekerjaan yang boleh dikata cukup serius ya, karena untuk mendapatkan bahan baku untuk pembuatan along-along ini, si pemilik usaha ini harus memesan atau kadang-kadang menjemput. Nah, sebelum saya datang ke tempat ini, ternyata si pemilik yang kemudian saya ketahui sebagai pemilik usaha ini, saya melihat di depan rumahnya ada tumpukan rotan ya, yang ternyata itu adalah stok ya yang dia simpan untuk kebutuhan pembuatan along-along ini. Menurut dia rotan yang sebanyak itu jumlahnya saat ini sedang sedikit katanya ya, dan yang ada itu juga dia jemput ke sana ya, ke Panton. Nah, jadi kalau tumpukan rotan itu saya lihat itu seperti apa ya, ya cukup banyak lah jumlahnya nih ya. Ini menurut si pemilik rotan tadi, pemilik usaha ini sedikit, ini jumlahnya sedikit. Dan ini dijemput oleh pemilik ke sana, ke Aceh ya, untuk mendapatkannya. Nah, jadi begitu kira-kira kebutuhan yang harus dipenuhi ya untuk bisa membuat along-along. Nah, along-along ini kita dengar dijual ya dengan. Terus ini dijual berapa harganya? Kalau di luar apa? Kalau di sini ngambil 2,5. 2,5? 250. Oh, udah 10.000. Itunya semua. Satu keranjang ini. Tapi kalau dikirim? Kalau dikirim lain lagi harganya. Lain lagi ya. Oke, iya. Jadi ada beda harga ya. Harga kalau di tempat pengrajin seperti ini dibeli Rp250.000 per satuan unit ini. Tapi kalau misalnya dibeli di pasar mungkin ya, setelah diantar ke pasar oleh pemiliknya, harganya bisa lebih mahal ya. Lebih mahal dari harga beli di tempat. Nah, sempat saya bicara dengan pemilik usaha ini bahwa tempat dia menjual itu adalah kepada seorang, katakanlah toki yang lebih besar ya, mengumpulkan barang-barang, produk-produk seperti ini dari berbagai tempat, dan dia yang menjual ke berbagai tempat. Jadi ada ada semacam tingkatan ya, tingkat-tingkat dari pengrajin seperti yang nampak ini, kemudian diantar ke toke, nanti dari toke terdistribusi lagi ke bermacam-macam tempat. Nah, ini satu kegiatan produktif yang dilakukan oleh warga di komunitas desa yang ada di Kabupaten Langkat ini. Udah lama nih kerjaannya, Bang? Udah. Ini punya sendiri, Bang? Punya toke. Oh, toke. Saya Jadi cuma buat aja. satu ini berapa ininya? Upah membuatnya limpul. Limpul. Upah membuatnya limpul. Nah, limpul itu kalau di Sumatera Utara, juga di Aceh ya, sebetulnya adalah singkatan dari 50. Limpul. Dalam hal ini limpul itu 50.000. Jadi 50.000
satu keranjang along-along ini harganya upah membuatnya tuh Rp50.000. Jadi kalau bisa 3 tuh cepet limpul ya. Nah, cepet limpul itu 150. Oke. Siapa namanya, Bang? Putra, Pak. Putra. Iya. Udah berapa umur? Umur 23. Udah keluarga belum? Belum. Oke, makasih ya. Nah, jadi ternyata si Putra berusia 23 tahun belum berumah tangga. Nah, tapi dia sudah bekerja, rajin bekerja, mencari penghasilan di kampungnya sendiri. Orang-orang di kampung ini sebetulnya juga mempunyai mata pencarian lain ya, dari menanam karet dan juga kelapa sawit. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan sampingan ya, tapi yang menghasilkan. Tapi untuk Toke ini saya tanya, dia lebih serius menggarap pekerjaan ini ketimbang bertani karet atau kelapa sawit. Dia lebih tekun mengerjakan pekerjaan ini dengan alasan katanya bahwa penghasilan dari pekerjaan ini masih lebih baik daripada bertani sawit atau karet. Si Toke ini sebetulnya juga belum terlalu tua ya, masih muda, anaknya juga masih kecil. Dia adalah seorang yang boleh dikata luar desa, datang ke desa ini karena perkawinan. Ya, dia mengawini seorang wanita di sini yang ternyata wanita itu juga seorang sarjana ya, seorang sarjana program Universitas Terbuka ya, mengambil bidang studi ekonomi, pendidikan ekonomi. Ayah dari ibu muda ini juga seorang yang cukup ternama ya di desa itu. Dikatakan ternama karena boleh dikata seorang pemikir ya, pemikir di desa itu, orang yang dituakan. Nah, kali ini dia dipercayakan juga itu untuk memimpin sebuah sekolah swadaya ya, swadesa, orang-orang setempat yang dirintis ya sejak dari nol ya sampai sekarang ini sudah mendapat pengakuan gitu dari pemerintah, sekolah tersebut maksud saya. Nah, jadi bapak tersebut memimpin sekolah swadaya ya, swadaya. Kalau menurut cerita mereka membangun itu betul-betul dengan gotong royong ya, sumber daya setempat, sumber daya lokal ya, dari orang-orang yang menyumbangkan tenaga, juga barang gitu untuk membangun sekolah. Karena letak desa mereka ini sangat jauh dari sekolah-sekolah yang bisa diakses gitu ya oleh anak-anak. Jadi mereka ini mau tidak mau itu harus membangun sekolah sendiri ya, sekolah sendiri.
Nah, demikian kira-kira konteks dari cerita yang terekam dalam video yang barusan kita lihat. Jadi dengan kita mengerti konteks tersebut, kita bisa memahami video ini tidak hanya sekedar tontonan biasa, tapi kita melihat bahwa orang-orang di desa tidak hanya bekerja di pertanian, tapi juga ada usaha-usaha kerajinan seperti ini, dan juga sangat kompetitif sebenarnya. Demikian kira-kira catatan lapangan sementara. Tentu ini belum final. Yang namanya catatan lapangan, apalagi di bidang etnografi, ini masih harus kita lakukan pendalaman, kita lakukan triangulasi agar informasi itu lebih bisa dipercaya, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.